Al Muslimun TV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Para jamaah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, puji syukur alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala masih membangunkan kita setelah kematian kecil kita, sehingga kita masih punya kesempatan untuk mengumpulkan bekal kita untuk alam akhirat kita. Dan bersyukur di pagi hari ini Allah subhanahu wa ta'ala melangkahkan kaki kita untuk menuju tempat yang mulia ini, sama-sama kita beribadah dan bertaqarrub kepada Allah. Diawali dengan salat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan duduk kita sejenak untuk sama-sama para talabul ilmi menuntut ilmu, mengkaji Al-Quran kita. Dan semoga dengan wasilah talabul ilmi ini Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan jalan kita semua untuk menuju surganya. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh umat beliau. Baik jemaah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, melanjutkan kajian tadabbur kisah-kisah Al-Quran, inspirasi pendidikan dari kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran, masih berkaitan dengan kisah Nabi Adam alaihissalam, di mana di bulan yang lalu kita bahas tentang tema Nabi Adam dan kepemimpinan di muka bumi. Maka di pagi hari ini insyaallah pembahasan kita adalah tentang Nabi Adam dan 3 tingkatan ilmu yang harus dipelajari oleh manusia. Dan itu kita ambil ya dari tadabbur kisah Nabi Adam alaihissalam yang ada di awal surat Al-Baqarah. Jamaah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, berkaitan dengan ilmu, ya berkaitan dengan ilmu, terlebih juga dengan surat Al-Baqarah, surat ya di mana kita mengkaji dan mentadabburi kisah Nabi Adam alaihissalam ini. Surat yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan sepanjang fase Madaniyah. Di awal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jazakallahu khairan, hijrah ke Madinah, Allah turunkan surat Al-Baqarah, dan terus berlanjut turunnya surat Al-Baqarah sampai nanti wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga ayat yang terakhir turun dari Al-Quran adalah satu ayat yang ada di surat Al-Baqarah. Nah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah bimbing di dalam membangun masyarakat, di dalam membangun negara, di dalam membangun peradaban dengan panduan tentang pentingnya ilmu. Maka masyarakat itu ada 3 jenis. Ya, ada 3 jenis masyarakat, ada 3 jenis kelompok atau jamaah. Ya, karena manusia ketika ngumpul, maka ngumpulnya manusia tidak lepas dari 3 hal. Ulama mengatakan yang pertama, manusia ngumpul itu karena faktor asya. Ya, asya itu jamak dari syai' yang artinya sesuatu, ya faktor materi. Jadi manusia ngumpul karena ada materi yang dicari, ngumpul karena ada duitnya. Nah, maka model masyarakat atau kelompok yang ngumpulnya karena faktor asya, karena faktor sesuatu, karena faktor materi, adalah masyarakat yang mati. Dan namanya masyarakat yang mati, ya maka tidak bisa diharapkan kebaikannya. Ya kenapa? Karena sudah mati. Nah, maka yang kedua adalah masyarakat atau kelompok yang ngumpulnya itu faktornya karena ashkhas. Ya, ashkhas itu jamak dari sakhs, yang artinya adalah orang atau tokoh.
Jadi kenapa orang-orang itu berkumpul? Kenapa masyarakat itu berkumpul? Ya karena adanya tokoh tertentu yang mereka anggap bisa menyatukan mereka. Tapi ngumpulnya hanya sekedar ngumpul secara fisik, ya karena faktor ketokohan seorang tokoh atau beberapa tokoh. Nah, maka yang demikian adalah masyarakat yang berpenyakit. Ya namanya berpenyakit, ya tidak sehat. Ya namanya tidak sehat juga tidak maksimal, ya di dalam ngumpulnya mereka sebagai satu kesatuan masyarakat. Dan baru yang ketiga adalah ngumpulnya masyarakat atau kelompok atau jamaah karena faktor afkar. Ya afkar jamaah dari fikr, yang artinya adalah pemikiran. Dan kalau kemudian ngumpulnya masyarakat itu karena satu faktor, yaitu ilmu atau pemikiran, maka ini adalah model masyarakat yang hidup, ya model masyarakat yang sehat. Kalau hidup dan sehat, maka jelas ya banyak kebaikan yang bisa dihadirkan oleh masyarakat yang seperti ini. Nah, maka inilah yang menjadi fokus Nabi Muhammad SAW ketika mengumpulkan para sahabat yang menjadi satu kesatuan masyarakat, bukan karena faktor asya, ngumpul karena mencari materi, ngumpul karena mencari sesuatu. Juga bukan sampai pada tataran ngumpul karena faktor ashos, ketokohan. Ya memang penting adanya tokoh di awal untuk mengumpulkan masyarakat. Namun kalau sampai akhir hanya bergantung pada tokoh tertentu, maka yang demikian adalah penyakit. Dan ini yang dihindari oleh Nabi Muhammad SAW ketika membangun masyarakat Madinah ketika itu. Dan yang benar adalah ketika masyarakat itu mengumpul karena ada satu visi besar, ya satu perjuangan yang mustahil masyarakat itu punya visi besar, ya punya pemikiran yang nanti diperjuangkan ya sebagai satu perjuangan kalau tidak ada pondasi ilmunya. Nah, maka ini yang dimunculkan oleh Nabi Muhammad SAW. Di surat Al-Baqarah nanti banyak dimunculkan hal-hal berkaitan dengan Bani Israel. Dan ternyata surat Al-Baqarah itu mengajarkan kita untuk tidak boleh sama seperti Bani Israel. Ya kenapa? Karena bisa jadi Bani Israel ini adalah model masyarakat yang ngumpul itu ya karena faktor mencari asya, mencari sesuatu. Ya jadi mereka berkumpul di sekeliling nabinya adalah untuk mendapatkan sesuatu yang sifatnya hanya duniawi. Nah, ini masalah. Karena masuk ke dalam kategori masyarakat yang mati. Atau kalau seandainya mereka tidak mencari asya, tidak mencari materi, tapi ngumpulnya itu karena faktor ashos, faktor ketokohan, ya maka ngumpul dengan tokoh itu hanya dekat secara fisik. Ya tidak pernah dipelajari ilmunya, tidak pernah dipahami pemikiran dan visi besarnya. Nah, makanya kenapa Bani Israel itu banyak sekali nabi yang Allah utus kepada mereka, bukan karena kebaikan mereka, ya karena cepatnya mereka itu menjadi masyarakat yang rusak. Kenapa? Membersamai nabinya tapi nggak rajin ngaji, membersamai nabinya tapi hanya faktor fisik saja. Nah, maka ketika nabinya wafat, rusak lagi, Allah kirim nabi lagi, nggak lama rusak lagi, Allah kirim nabi lagi, dan terus seperti itu. Ya makanya banyak sekali nabi-nabi dan rasul yang Allah utus ya kepada Bani Israel. Nah, namun umat Islam cukup hanya dengan satu orang nabi. Dan sampai sekarang ya tidak perlu adanya nabi yang lain. Kenapa? Karena faktor keilmuan yang itu adalah afkar, ya pemikiran dan juga visi besar Islam yang dengannya kaum muslimin ya berpegang dengan Islam dan menjalankan ajaran agama Islam. Nah, inilah yang kemudian perlu kita pahami. Ya faktornya bukan karena asya, bukan karena ashos, ya tapi karena afkar. Nah, makanya hari ini kalau ngumpulnya masyarakat kita sebabnya adalah materi, adalah cuan.
ya nggak lama bubar. Ya kalau tidak ada cuannya bubar. Ya, dan bahkan di zaman Nabi Muhammad SAW ada tipe masyarakat itu yang ngumpulnya karena mencari yang demikian itu. Ya, kita tahu di perang Ahzab, ya perang Khandaq, ada pasukan pasukan Hawazin yang mereka ini ngumpul, ya dikomandoi oleh orang-orang Yahudi dengan iming-iming dikasih hasil panen Khaybar yang sangat melimpah ketika itu kalau mereka mau mengepung dan memerangi kaum muslimin yang ada di Madinah. Ya, dan bahkan jumlah mereka mayoritas ya 6.000. Adapun jumlah musyrikin Quraisy dengan sekutu-sekutunya paling hanya 4.000. Nah, makanya terkumpul 10.000 pasukan, ya tapi ngumpulnya karena Asia, ya karena faktor materi, karena faktor cuan. Nah, makanya mereka ini ya bisa disebut ya pasukan kurma bungkus. Kalau kurmanya bisa dibungkus. Ya, jadi ngumpul karena faktor ingin mendapatkan kurma hasil panen Khaybar ketika itu. Ya nggak lama bubar. Ya, makanya Nabi mewanti-wanti umat Islam itu ketika memperjuangkan sesuatu, faktornya adalah mencari materi. Dan di perang Uhud, Allah Subhanahu wa taala memberikan pelajaran yang luar biasa kepada para sahabat, ya karena kekalahan pertama kaum muslimin dan mungkin satu-satunya kekalahan kaum muslimin di zaman Nabi Muhammad SAW, faktornya adalah faktor harta, ya faktor materi. Tidak ada niatan para sahabat ketika berperang itu mencari harta, tapi ketika melihat ghanimah sangat banyak yang ditinggalkan oleh orang-orang musyrikin Quraisy, ya maka mulai tergiur untuk turun ya dari bukit yang Nabi perintahkan agar mereka bertahan di bukit itu untuk mengumpulkan materi, dan itu yang menjadi penyebab ya kekalahan kaum muslimin ya karena faktor duniawi. Dan itu pula yang terjadi di perang Balad Asy-Syuhada, perang antara kaum muslimin dengan pasukan Eropa, ya khususnya Perancis di Andalus ketika itu, yang seandainya kaum muslimin memenangkan peperangan ini, ya maka seluruh Eropa bisa dipastikan ya akan dikuasai oleh kaum muslimin. Ya, tapi karena ghanimah yang sangat banyak yang itu diserang oleh musuh, maka menjadikan fokus kaum muslimin terpecah, ya sehingga akhirnya bisa dikalahkan oleh musuh. Jadi kekalahan umat Islam ya lagi-lagi faktornya adalah masalah harta. Lah hari ini kalau kemudian mental kaum muslimin adalah mental yang mudah dibeli dengan uang, ya jangan pernah kemudian berharap ya adanya kebaikan dari model masyarakat yang seperti itu, karena tadi dikatakan oleh para ulama masyarakat yang seperti itu adalah masyarakat yang mati yang tidak bisa diharapkan kebaikannya. Nah, sehingga di antara sahabat bahkan di perang Uhud ya masih ada yang mencari materi walaupun awalnya niatnya bukan itu. Makanya Allah menjelaskan di dalam Al-Quran, minkum man yuridud dunya, di antara kalian ada yang mencari dunia. Sampai sahabat mulia Abdullah bin Mas'ud mengomentari, kalau bukan karena Allah yang mengabarkan di antara kita masih ada yang nyari dunia, ya saya nggak tahu di tubuh pasukan kaum muslimin itu masih ada yang mencari dunia. Nah, ini masalah. Dan di perang Uhud juga, ya di perang Uhud juga terdengar kabar kalau Nabi Muhammad SAW wafat. Dan ketika para sahabat mendengar wafatnya Nabi Muhammad SAW, maka sebagian dari mereka lari ke Madinah, yang meninggalkan medan perang. Sebagian yang lain tidak sanggup untuk melanjutkan peperangan. Lah kenapa kita harus berperang kalau Nabi Muhammad SAW sudah wafat, ya sudah meninggal? Untuk alasan apa kita harus tetap berperang dan berjuang? Nah, namun ada sahabat-sahabat yang sudah lama ngaji dengan Nabi. Ya, contohnya adalah Mus'ab bin Umair yang bahkan oleh Nabi Muhammad SAW dijadikan sebagai duta pertama Islam ketika beliau mengutus Mus'ab ke Yathrib untuk mengislamkan masyarakat Yathrib sebelum hijrahnya Nabi Muhammad SAW.
Nah, maka Mus'ab ketika mendengar kabar wafatnya Nabi Muhammad SAW hanya bisa berkomentar, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa immata aw qutila inqalabtum ala aqabikum fatanqalibu khasirin, yang kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala yang demikian diabadikan yang menjadi satu ayat yang ada dalam Al-Qur'an. Di dalam Muhammad itu kecuali hanya seorang rasul yang telah berlalu sebelumnya rasul-rasul yang lain, dan jika dia mati atau terbunuh, apakah kalian mundur lagi ke belakang dan kalian menjadi orang-orang yang merugi? Nah, maka inilah gambaran yang benar. Makanya beliau kemudian terus berperang dengan mengibarkan panji Islam sampai kemudian tangan kanan beliau ditepas dengan pedang, terputus, ya, maka bendera kaum muslimin diambil dengan tangan kiri beliau, ya, ditepas juga sampai kemudian terputus. Beliau ambil dengan ya kedua pangkal tangan beliau, ya, akhirnya kemudian ditombak sampai beliau ya meninggal. Nah, ini Mus'ab bin Umair. Nah, bayangkan sahabat Nabi, ya, sahabat Nabi di perang Uhud, perang yang terjadi di tahun ketiga Hijriah, masih ada yang mencari materi, masih ada yang ketergantungan dengan tokoh tapi belum paham ya visi dan perjuangan tokoh itu. Namun ada sahabat yang memahami, ya, walaupun Nabi wafat, Islam harus tetap jalan. Ya kan, Nabi Muhammad hanya seorang rasul yang sebelumnya sudah banyak nabi dan rasul dan sudah meninggal mereka. Nah, maka nanti ketika Nabi Muhammad SAW ya wafat di tahun ke-11 Hijriah. Jadi bayangkan, perang Uhud 3 tahun ketika Hijriah, Nabi wafat di tahun 11 Hijriah. 8 tahun Allah persiapkan kaum muslimin itu bisa lepas dari ketergantungan ya dengan ketokohan Nabi Muhammad SAW dan mampu memahami tentang ajaran Islam yang itu menjadi inti dari perjuangan kaum muslimin itu sendiri. Nah, makanya ketika nanti Rasul diberitakan wafat, maka sahabat tidak percaya dengan berita itu. Bahkan Umar mengatakan tidaklah Nabi Muhammad itu kecuali hanya pergi sebentar, seperti Musa yang pergi untuk menemui Rabbnya, setelah 40 hari pasti balik. Ya, setelah 40 hari pasti balik. Dan siapa yang mengatakan Nabi Muhammad wafat, maka akan aku penggal lehernya. Nah, tapi di sini kemudian sahabat yang paling dalam ilmunya, sahabat yang paling lama membersamai Nabi Muhammad SAW, yaitu sahabat mulia Abu Bakar As-Siddiq, ya, maka beliau membacakan ayat ini, ya, dan beliau mengatakan barang siapa yang menyembah Muhammad, ya, maka Muhammad qad mat, Muhammad sudah mati. Dan barang siapa yang menyembah Allah, maka Allah itu hayyun la yamut, Allah itu maha hidup dan tidak akan pernah mati. Dan ketika dibacakan ayat itu, maka komentar sahabat seolah-olah di ayat itu baru pertama diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya melepaskan masyarakat dari ketergantungan dengan tokoh itu sangat sulit, ya, karena biasanya untuk diajak ngaji itu malas. Padahal harusnya yang diperjuangkan itu bukan tokohnya, tapi perjuangan dan pemikiran dari tokoh itu, dan apa yang dibawa oleh tokoh itu. Dan apa sih yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW? Yang dibawa adalah Islam. Maka pahami Islam, maka ketika Rasul wafat, nah, Islam tetap jalan. Nah, maka sangat pentingnya ilmu. Wahyu yang pertama kali Allah turunkan kaitannya dengan ilmu. Al-Alaq 1-5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ya, 3 wasilah ilmu disebutkan. Iqra, bacalah, disebutkan 2 kali, dan kata al-qalam, pena, yang maksudnya adalah untuk mencatat ilmu terulang sekali. Dan 3 akar kata ilmu juga terulang di 5 ayat yang pendek ini. Alladzi 'allama, nah, katanya dengan ilmu, bil qalam, 'allama, ilmu lagi, al insana ma lam ya'lam, ya, katanya dengan ilmu. Dan surat pertama yang ada dalam Al-Quran, surat Al-Fatihah, juga kaitannya dengan, ya, dengan ilmu.
Makanya kita meminta ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang Engkau berikan nikmat atas mereka. Siapa mereka itu? Ghairil maghdubi alaihim, bukan orang yang dimurkai atas mereka. Nah, yang dimurkai ini yang punya ilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya. Dan Allah mengomentari orang-orang yang seperti ini, ka'annahum la ya'lamun, seolah-olah mereka itu tidak punya ilmu. Ya, punya ilmu tidak diamalkan, ka'annahum la ya'lamun, ya seolah-olah mereka tidak punya ilmu. Dan waladhdallin, juga tidak seperti orang-orang yang sesat, ya tidak punya ilmu beramal, ya jelas amalnya sesat. Dan ulama mengatakan yang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya, yang menjadi pemimpin kelompok ini adalah orang-orang Yahudi. Dan adh-dhalin, orang-orang yang sesat, ya tidak punya ilmu tapi beramal, pemimpin kelompok ini adalah orang-orang Nasrani. Berarti kita meminta agar tidak seperti mereka. Berarti kita minta ilmu dan juga bisa mengamalkan ilmu yang kita dapatkan itu. Nah, itu awal mushaf Al-Quran, dengan awal wahyu yang turun kaitannya dengan ilmu, juga berkaitan dengan kisah pertama yang ada dalam Al-Quran, yaitu kisahnya Nabi Adam alaihissalam. Itu juga kaitannya dengan ilmu, ya kaitannya dengan ilmu. Dan kalau kita lihat karakter Al-Quran, ya dimana karakter Al-Quran itu mengangkat, ya karakter Al-Quran mengangkat tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat. Makanya dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yad'u bi akharin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat dengan Alkitab ini kaum-kaum, dan Allah jatuhkan kaum-kaum yang lain disebabkan dengan Al-Quran ini. Nah, kemudian di akhirat dikatakan yuqalu li sahibil Quran, dikatakan kepada sahibil Quran, iqra' wartaqi, baca dan naik, waratilil Quran kama turatil fid dunya fa inna manzilataka 'inda akhir ayatin taqra'uha. Ya, dan tartilkan Al-Quran seperti kamu mentartilkan Al-Quran di dunia, karena manzilamu di surga tergantung pada akhir ayat yang kamu baca. Nah, maka di dunia Al-Quran mengangkat, di akhirat Al-Quran mengangkat. Makanya setiap yang berinteraksi dengan Al-Quran dengan benar, ya pasti akan diangkat oleh Allah. Makanya kenapa Jibril menjadi malaikat yang paling mulia? Karena Jibril adalah malaikat yang menyampaikan wahyu Al-Quran. Kenapa Nabi Muhammad SAW menjadi Nabi dan Rasul yang paling mulia? Karena beliau adalah Nabi dan Rasul yang menerima wahyu Al-Quran. Kenapa Makkah dan Madinah menjadi dua tempat yang paling mulia di muka bumi ini? Karena di sanalah Allah turunkan Al-Quran. Kenapa Ramadan menjadi bulan yang paling mulia dan satu-satunya bulan yang namanya Allah sebut di Al-Quran? Karena di bulan Ramadan Allah turunkan Al-Quran. Dan Lailatul Qadar kenapa menjadi malam yang paling mulia? Karena disitulah Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan Al-Quran. Maka setiap yang berinteraksi dengan Al-Quran pasti Allah naikkan. Dan ternyata kalau kita mendalami apa sih dari Al-Quran yang menaikkan, ya maka jawabannya ada dalam firman Allah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu dengan beberapa derajat. Jadi yang mengangkat dari Al-Quran itu iman, yang mengangkat dari Al-Quran itu adalah ilmu. Dan yang lebih menarik adalah bacaan Abdullah bin Mas'ud. Beliau membaca, yarfa'illahu alladhina amanu minkum, niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat orang-orang beriman di antara kalian. Jadi di antara sekian banyak manusia, yang Allah angkat derajatnya adalah orang-orang beriman. Nah, di antara orang-orang beriman diangkat lagi siapa? Walladzina utul ilma darajat, orang-orang yang punya ilmu dengan beberapa derajat. Ya, karena iman seseorang itu berbanding dengan ilmu seseorang. Semakin dalam ilmunya, ya insya Allah semakin dalam pula iman yang dimilikinya. Nah, maka ada poin iman, ada poin ilmu. Nah, adapun iman, ya dikatakan ya nanti ada rukun iman, ada cabang iman.
Ya, ada rukun iman, ada cabang iman. Adapun cabang iman dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al iman bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu 70 sekian cabang. Riwayat yang lain mengatakan al iman bid'un wa situna syu'bah. Iman itu 60 sekian cabang. A'laha, yang paling tinggi al kalimah la ilaha illallah, adalah kalimat la ilaha illallah. Wa adnaha, yang paling rendah dari iman itu imatatul adza 'anit thariq, menghilangkan sesuatu yang mengganggu orang dari tengah jalan. Jadi kalau di tengah jalan itu ada batu, ada kerikil, saya singkirkan, berarti yang demikian adalah menunjukkan keimanan saya. Kalau saya ngambil kerikil, saya taruh tengah jalan dan itu mengganggu orang, nah itu berarti ada masalah dengan iman saya. Sekedar meletakkan kerikil yang kecil, kalau itu mengganggu orang, itu masalah dengan iman. Lah kalau naruhnya mobil gimana? Ya padahal ya jalan itu milik orang banyak. Lah tidak punya garasi. Parkirnya di mana? Pinggir jalan, dan nggak merasa salah. Nah makanya yaitu baru iman yang paling rendah sudah masalah kita. Bagaimana kemudian berbicara iman yang lebih tinggi? Pun demikian nanti kaitannya dengan ilmu. Nah ala kulli hal, ya tadi asal orang berilmu, ya pasti dia akan semakin dalam keimanannya. Ya, karena dalam masalah iman itu bukan taklid, bukan ikut-ikutan, tapi dia adalah pemahaman dan kesadaran. Baik. Nah, karena ilmu ini adalah yang punya karakter mengangkat. Dan kalau kita belajar bahasa Arab, ya ada istilah yang dibuat oleh para ulama, dan kalau ulama membuat istilah itu menarik, pasti ada pelajaran di balik istilah itu. Ya, kalau dalam bahasa Arab, isim itu kan harokatnya terkadang dhamma, terkadang fathah, terkadang sukun. Dan itu dijelaskan oleh ulama itu dengan istilah rafa, nasab, dan jar. Ya, rafa itu mengangkat, marfu diangkat. Itu lambangnya dhammah. Dan nanti ada tanda rafa yang lain. Kalau nasab itu fathah, ya tanda utamanya, walaupun nanti ada tanda yang lain. Dan kalau kasrah itu jar, ya nanti ada tanda yang lain, tapi yang paling utama adalah kasrah. Baik. Nah, kalau kata ilmu, ya tadi dikatakan menaikkan seseorang, makanya kalau kita cari kata ulama di Al-Quran itu selalu marfu. Ya, ulama di Al-Quran itu selalu marfu, di dhammah. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama'u. Enggak ada ulama'a di Al-Quran, enggak ada ulama'i di Al-Quran, karena ulama itu selalu marfu. Ya, ulama selalu marfu. Kemudian nanti ada ulama'u Bani Israel, marfu juga. Dan nanti tanda rafa yang lain, misalkan wawu kalau jamak mudzakkar salim. Ya, wa tilkal amthalu nadribuha linnas wa ma ya'qiluha illa al-alimun. Al-alimun juga marfu. Nah makanya kalau benar ulama itu marfu. Kalau ulama marfu itu berarti dia ya lebih tinggi daripada penguasa. Ya lebih tinggi daripada penguasa. Makanya kalau marfu itu ya yang benar dibilang benar, yang salah dibilang salah, dan merasa ya kedudukan para ulama ini lebih mulia, lebih tinggi daripada para pemimpin ketika itu. Makanya di zaman Harun ar-Rasyid, ketika beliau meminta agar Imam Malik itu datang ya ke Baghdad, ke istana beliau untuk mengajarkan ilmu kepada beliau dan putra-putranya, maka Imam Malik mengatakan al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu didatangi, tidak mendatangi. Maka akhirnya Imam Malik yang didatangi oleh khalifah dan putra-putranya. Dan persyaratan yang dibuat oleh Imam Malik, dimanapun ya ada tempat kosong dan di situ khalifah dan putra-putranya datang, ya sudah duduk di situ. Bukan karena mereka itu khalifah kemudian ada tempat duduk khusus bagi mereka, enggak. Ya bagi Imam Malik itu seperti itu.
Makanya Imam Syafi'i itu ketika belajar kepada Imam Malik karena masih sangat muda, itu sampai minta rekomendasi dari gubernur Mekah yang suratnya dibawa kepada gubernur Madinah agar ya Imam Syafi'i ini diantar untuk belajar kepada Imam Malik. Ya, karena paman Imam Syafi'i itu pejabat di Mekah, ya maka tadi ya dapat rekomendasi dari gubernur Mekah dibawa ke gubernur Madinah agar Imam Syafi'i dibawa ke Imam Malik. Dan komentar gubernur Madinah, ya seandainya aku harus berjalan ke Mekah tanpa menggunakan alas kaki, itu lebih aku pilih dibandingkan aku harus datang ke tempat Imam Malik. Karena saking ya wibawanya Imam Malik sampai penguasa itu seperti itu. Nah makanya ulama yang begini kalau salah ya katakan salah, benar katakan benar, nggak bisa dibeli. Nah itu ulama marfu. Nah kalau mansub itu dari kata nasaba yansibu artinya menancapkan. Mansub berarti ditancapkan. Tahu artinya kalau ditancapkan? Ya ditancapkan itu maju nggak bisa, mundur nggak bisa, nganan nggak bisa, ngiri nggak bisa, hanya diam. Nah itu penurunan. Kalau kemudian majrur itu dari kata jarro yajur artinya nyeret, berarti majrur yang diseret. Ya kalau diseret itu ya tergantung kepentingan. Diajak maju bisa, seret mundur bisa, ya seret kanan bisa, seret kiri bisa. Nah maka baiknya umat Islam itu ya tadi faktornya ilmu, dan termasuk ulamanya harus ulama yang marfu. Ada nggak hari ini ulama yang marfu? Yang kalau benar ya dikatakan benar, kalau salah katakan salah. Ada? Ada. Ulama mansub ada nggak? Saya nggak tahu, saya nanya. Mansub itu ya tadi karena takut, ya karena merasa tidak lebih tinggi posisinya dari penguasa, ya tahu salah tapi diem. Ada model yang seperti ini. Dan yang majrur itu ya tergantung pesanan. Kalau pinginnya apa, ya muncul fatwa, keluar fatwa sesuai dengan pesanan penguasa. Nggak ada ulama yang begini di zaman kita. Kalau zaman dulu ada, nggak tahu kalau zaman sekarang ada nggak. Dan perbandingannya hari ini lebih banyak mana? Ulama marfu'nya, ulama mansubnya, atau ulama majrurnya? Karena kalau yang lebih banyak itu ulama marfu, insya Allah baik kondisi kaum muslimin. Akan masalah kalau ulamanya ulama mansub, dan lebih masalah lagi kalau ulamanya majrur. Nah itu sampai Al-Quran itu seperti itu, berbicara tentang al-ulama semuanya marfu, karena punya ilmu. Nah sepenting ilmu, ya sampai anjing itu kalau berburu, itu seandainya dia diajari, ya anjingnya itu diajari, ya maka buruannya itu halal. Tapi kalau anjingnya itu nggak diajari, ya maka buruannya itu haram. Sama-sama buruan anjing, satunya mu'allam, diajari ilmu, ya satunya ghairu mu'allam, satunya tidak diajari ilmu, itu beda nanti hasil buruannya. Jadi anjing itu bisa mulia, faktornya ilmu. Makanya hari ini kalau kemudian ingin mulia ya ilmu. Nah maka sepenting itu ilmu. Allah kisahkan, kisah pertama dalam Al-Quran itu kaitannya dengan ilmu. Dan kalau kita ya lihat ya kisah pertama di Al-Quran ini, kata ilmu itu terulang sangat banyak. Di ayat yang ke-29 Allah tutup wa huwa bikulli syai'in alim. Sesungguhnya Allah itu terhadap segala sesuatu alim, maha mengetahui, maha berilmu, karena sumber ilmu itu dari Allah. Nah satu kata ilmu terulang. Ya kemudian nanti ketika para malaikat bertanya alasan Allah menjadikan Nabi Adam sebagai khalifah, ya maka Allah mengatakan qala inni a'lamu mala ta'lamun, itu ilmu lagi. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha, itu ilmu. Ya kemudian malaikat mengatakan qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta al-alim al-hakim. Ya kemudian setelah malaikat ditanya tidak tahu, Nabi Adam ditanya tahu, kemudian Allah mengatakan
Qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. 9 kali ya kata ilmu terulang di kisah pertama yang Allah kisahkan di dalam mushaf Al-Qur'an, yaitu kisahnya Nabi Adam dan para malaikat. Nah, makanya yang membedakan manusia dari makhluk-makhluk yang lain adalah Allah berikan akal yang luar biasa, ya akal yang luar biasa pada diri manusia, yang dengan akal itu diharapkan manusia itu tadi ya bisa menjadi makhluk yang lekat kaitannya dengan ilmu. Makanya beda kita dengan binatang itu faktornya hanya akal, dan nutrisi akal itu ilmu. Makanya kalau kemudian kita nggak rajin ngaji, ya nggak rajin ngaji tapi rajin makan, nah itu nggak ada bedanya kita dengan binatang. Makanya semakin kita ya termotivasi untuk menuntut ilmu, maka semakin beda kita dengan binatang. Kalau semakin kita itu malas belajar ilmu, ya semakin dekat ya kesamaan kita dengan binatang. Ya kalau di masjid itu ada undangan makan bersama dengan undangan kajian tapi nggak ada makan bersama, lebih semangat mana kira-kira? Wah, itu ngajinya nggak ada makannya gitu. Nah ini juga tadi masalah kalau begitu. Nah kita lihat ya ketika malaikat itu bertanya kepada Allah, alasan Allah menjadikan Nabi Adam sebagai khalifah di muka bumi, ya mereka mengatakan qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ya Allah, kenapa engkau menjadikan di muka bumi itu makhluk yang akan membuat kerusakan dan menumpahkan darah, padahal kita itu bertasbih dengan memujimu dan mensucikanmu. Ya seolah-olah malaikat itu bertanya kepada Allah, bukan mempertanyakan. Mustahil malaikat mempertanyakan keputusan Allah. Yang ada adalah malaikat bertanya kepada Allah, alasan menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi itu kira-kira apa? Kenapa kok bukan malaikat saja yang selama ini sudah beribadah luar biasa kepada Allah? Nah, pertanyaannya, dari mana malaikat tahu kalau makhluk yang akan Allah ciptakan ini membuat kerusakan di muka bumi dan menumpahkan darah? Dari mana malaikat tahu? Nah, nanti ulama menjelaskan ya ada beberapa pendapat. Pendapat pertama mengatakan malaikat itu tahu karena makhluk yang Allah jadikan sebagai pemimpin di muka bumi ya sebelum manusia, siapa makhluk-makhluk itu? Bangsa jin. Ya bangsa jin yang lebih dulu tinggal di muka bumi ini ya ternyata mereka membuat kerusakan di muka bumi ini ya dan menumpahkan darah sesama mereka. Makanya diceritakan Allah kirimkan malaikat untuk menumpas mereka. Ya makanya bangsa jin itu, setan-setan itu ya sampai lari ya, dan larinya itu sampai ke tengah lautan, di pulau-pulau di tengah lautan. Nah pertanyaannya, pulau-pulau di tengah lautan itu mana? Ya ada yang mengkaitkan, oh itu Nusantara, Indonesia. Makanya Indonesia itu angker. Ya karena bangsa jin yang dahulu ditumpas oleh malaikat itu larinya ke pulau-pulau yang ada di tengah lautan, di antara dua samudra. Ya makanya mengislamkan Nusantara itu paling sulit. Ya kenapa? Ya tadi angker. Ya jadi harus wali yang datang, yang dikirim ya untuk mengislamkan masyarakatnya. Lah ada yang begitu. Cuman nggak kaget lah kalau orang Indonesia itu dikit-dikit selalu nyangkut Indonesia. Ya bahkan yang buruk pun disangkutkan dengan Indonesia. Ya masa iya kemudian ya kita bangga kalau kemudian setan-setan itu, jin-jin itu ya larinya ke tengah lautan dan di tempat kita inilah ya para jin itu berada. Atau kemudian yang mengklaim Nabi Sulaiman itu berasal dari Jawa. Ya karena Su itu marga Jawa.
Soekarno, Soeharto, Susilo, Sutopo, siapa lagi? Ya, Supeno dan yang lain-lain. Ya, berarti Sulaiman, berarti juga Jawa, dari Sleman. Nah, adapun Ratu Saba itu, di Saba itu kan rindang kan, karena surat Saba itu mengisahkan negeri yang saking rindangnya itu, ya sampai orang jalan itu nggak bawa bekal, itu cukup dengan buah-buahan yang ada. Nah, berarti kalau rindang itu ya hutan. Hutan itu bahasa Jawanya wana. Ya, kalau Saba itu Saba. Ya, berarti hutan Saba itu Wono Sobo, wana Saba. Nah, sudah begitu ada yang mengklaim itu Gajah Abraha itu dari Lampung. Nah, jadi pokoknya sesuatu itu selalu diklaim oleh orang Indonesia. Ya, tapi ya nggak mendasar. Itu gatuk-gatukan saja. Ya, tidak benar yang demikian. Nah, ala kulli hal, ya ada yang mengatakan malaikat itu tahu bahwasanya makhluk yang akan Allah ciptakan itu akan buat kerusakan dan menumpahkan darah. Makanya diutus malaikat ya untuk menghancurkan jin-jin itu. Nah, ada satu jin yang dia itu baik, ahli ibadah, makanya diajak malaikat naik ke langit. Yang nanti jadi siapa? Ada jin yang tinggal bersama malaikat di langit, yaitu iblis, yang katanya namanya adalah Azazil. Nah, ala kulli hal, ada yang mengatakan malaikat tahu karena mereka mengkiaskan dan menyamakan manusia dengan makhluk sebelum manusia. Ada yang lain yang mengatakan ya tidak. Jadi malaikat tahu itu karena melihat karakter manusia. Dari apa sih manusia diciptakan? Nah, manusia itu Allah ciptakan dari tanah. Dan kalau makhluk diciptakan dari tanah, pasti karakternya begitu. Nah, itu pendapat yang kedua. Nah, pendapat ketika mengatakan malaikat tahu ya karena Allah yang ngasih tahu. Nah, kok bisa? Nah, gini. Jadi asli ayatnya ketika Allah itu kemudian mengatakan kepada malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kemudian Allah melanjutkan, yang nanti karakter khalifah di muka bumi ini, di antara mereka makhluk-makhluk itu ada yang membuat kerusakan dan ada yang menumpahkan darah. Nah, maka malaikat kemudian bertanya ketika mendengar karakter yang demikian, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Ya Allah, apakah Engkau akan menjadikan di muka bumi itu makhluk yang membuat kerusakan dan menumpahkan darah? Nah, sehingga dalam Al-Quran itu biasa, sesuatu yang bisa dipahami itu dihapus, tapi dipahami dari kalimat yang setelahnya. Ya, contoh begini, kan nanti Allah itu perintahkan malaikat sujud kepada Nabi Adam. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Dan kami katakan, wahai malaikat, sujudlah kalian kepada Adam. Maka sujudlah malaikat itu kecuali iblis. Yang Allah perintah sujud siapa? Malaikat kan? Nah, malaikat sujud. Yang enggak sujud siapa? Iblis. Salah nggak iblis? Kan yang diperintah malaikat. Ketika iblis nggak sujud, kenapa iblis jadi salah? Pilihannya kan iblis dari golongan malaikat kalau begitu. Ya, atau ada perintah untuk iblis. Nah, iblis termasuk malaikat atau bukan? Iblis itu malaikat atau bukan? Bukan. Ya, iblis itu bukan malaikat. Karena di surat Al-Kahfi dikatakan kana minal jin. Ya, iblis itu dari bangsa jin. Fa fasaqa an amri rabbih, yang dia fasik keluar dari perintah Rabbnya. Nah, makanya hari ini kalau kita dapati ya fenomena tentang kabar kalau iblis itu dari golongan jin itu hanya di surat Al-Kahfi. Kisah iblis itu banyak. Ada di Al-Baqarah, ada di Al-A'raf, tapi informasi iblis dari bangsa jin itu informasinya ada di surat Al-Kahfi. Kenapa? Ya, karena surat Al-Kahfi itu keluarganya surat Al-Jin.
yaitu punya apa namanya, kedekatan yang luar biasa. Nah, itu ilmu hari ini didapati fenomena yang demikian. Makanya kata multahada di Al-Quran itu terulang 2 kali, satu di Al-Kahfi, satu di Al-Jin. Kata syalqaqa itu terulang 2 kali, satu di Al-Kahfi, satu di Al-Jin. Dan juga nanti banyak kesamaan antara Al-Kahfi dengan Al-Jin. Namun ala kulli hal, iblis itu dari bangsa jin. Nah, kalau iblis dari bangsa jin, Allah perintah nggak untuk sujud? Kan Allah mengatakan, dan kami katakan kepada para malaikat, sujudlah kalian. Malaikat sujud. Nah, iblis bukan dari malaikat, dan iblis nggak sujud. Salah nggak iblis? Salah nggak iblis? Kan Allah hukum. Berarti kalau iblis nggak salah, kok Allah hukum? Berarti Allah nggak adil. Adil nggak Allah? Ya, kalau salah jawabnya bisa kufur. Nggak, Allah maha adil. Dan di Al-Baqarah itu nggak Allah terangkan perintah untuk iblis. Kenapa? Karena sudah Allah terangkan perintahnya di surat Al-A'raf. Ya, di surat Al-A'raf Allah berfirman, qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuk. Kata Allah, apa yang menghalangimu untuk tidak sujud ketika aku perintahkan kamu, wahai iblis? Apa kata iblis? Qala khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan dia Adam dari tanah. Jadi seolah-olah iblis itu menganggap dirinya lebih mulia daripada Adam gara-gara diciptakan dari api. Nah, berarti ada nggak perintah untuk iblis? Ada. Di mana? Di surat Al-A'raf. Karena surat Al-A'raf itu Makkiyah dan surat Al-Baqarah itu Madaniyah. Sesuatu yang sudah disampaikan di Makkiyah nggak perlu Allah ulang lagi di surat Madaniyah. Nah, Nabi Musa itu ya bertemu dengan Allah untuk mengambil kitab Taurat itu ya berapa lama? Di surat Al-Baqarah dikatakan arba'ina lailah, 40 malam. Di surat Al-A'raf dikatakan 30 malam ditambah 10, maka menjadi 40. Nah, di Al-A'raf itu dirinci 30 malam ditambah lagi 10. Nah, kenapa di Al-Baqarah langsung 40? Ya kan Al-Baqarah Madaniyah, nggak perlu diulang lagi. Nah, berarti Al-Quran itu saking mukjizatnya, sesuatu yang bisa dipahami itu nggak perlu disebutkan. Jadi aslinya begini, dan kami perintahkan kepada para malaikat untuk sujud, maka mereka sujud. Dan kami perintahkan iblis untuk sujud, tapi dia enggan untuk sujud, dia sombong, dan dia termasuk ke dalam golongan orang-orang kafir. Nah, Allah tidak sebut itu karena sudah disebutkan di surat Al-A'raf. Nah, makanya kalau bisa dihapus dalam Al-Quran, Al-Quran hapus. Kalau ada pengulangan ayat di Al-Quran, itu bukan pengulangan. Nggak ada pengulangan dalam Al-Quran. Maka di setiap kata atau ayat yang zahirnya terulang, itu mengandung rahasia yang luar biasa. Karena kalau bisa tidak disebutkan, Al-Quran tidak menyebut. Apalagi kalau kemudian Al-Quran ulang-ulang, ya jelas bukan sekadar pengulangan. Nah, ala kulli hal, ya berarti ada perintah untuk malaikat, ada perintah untuk iblis. Baik. Kenapa Allah Subhanahu wa taala perintahkan malaikat sujud untuk kepada Nabi Adam? Apa keutamaan Nabi Adam sampai malaikat, makhluk yang Allah gambarkan la ya'sunallaha ma amarahum, tidak pernah bermaksiat terhadap perintah Allah, wa yaf'aluna ma yu'marun, dan menjalankan setiap perintah Allah. Kenapa malaikat harus sujud pada Nabi Adam, dan kenapa iblis harus sujud pada Nabi Adam? Ya, sebabnya adalah ilmu yang dimiliki oleh Nabi Adam. Ulama mengatakan tingkatan ilmu ada 3. Ilmu tentang Allah, yang ini Nabi ajarkan di bahasa Makkiyah. Ilmu tentang perintah dan larangan Allah, ini Nabi ajarkan di bahasa Madaniyah. Baru kemudian ilmu tentang ciptaan Allah. Ya, 3 tingkatan ilmu. Baik, ilmu tentang Allah, malaikat punya ilmu nggak tentang Allah? Punya nggak? Apa buktinya? Tadi ketika mereka mengatakan innaka antal alimul hakim, sesungguhnya engkau adalah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Berarti malaikat kenal Allah al-alim, kenal Allah al-hakim. Nabi Adam punya ilmu tentang Allah atau tidak? Punya juga.
Jadi di tingkatan ilmu yang pertama, Nabi Adam punya ilmu tentang itu, malaikat punya ilmu tentang itu. Kemudian malaikat punya ilmu nggak tentang perintah dan larangan Allah? Tingkatan ilmu yang kedua. Punya. Nanti dikatakan mereka tidak pernah bermaksiat terhadap perintah Allah dan menjalankan perintah Allah. Nabi Adam juga punya. Nah, berarti ilmu apa yang tidak dimiliki oleh malaikat? Ilmu tentang ciptaan Allah. Yang itu Allah ajarkan kepada Nabi Adam. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Dan kami ajarkan ilmu-ilmu tentang nama-nama semuanya kepada Adam. Ya, jadi untuk menjadi khalifah di muka bumi yang dibutuhkan adalah ilmu. Malaikat mungkin punya ilmu tentang Allah, punya ilmu tentang perintah dan larangan Allah, tapi malaikat tidak punya ilmu tentang ciptaan Allah. Tapi Nabi Adam punya ketiganya. Ya, punya ketiganya. Nah, makanya Allah jadikan Nabi Adam sebagai pemimpin dan khalifah di muka bumi. Nah, kita anak turun Nabi Adam, ya, berarti yang Allah harapkan dari kita, umat Islam itu harus punya ilmu tentang Allah. Ini panjang kalau dibahas. Kemudian ilmu tentang perintah dan larangan Allah, baru sampai ke tataran ilmu tentang ciptaan Allah. Nah, hari ini ilmu tentang ciptaan Allah itu justru yang ngambil bukan orang Islam, orang di luar Islam. Jadi nggak usahlah kita belajar ilmu-ilmu dunia itu. Ya, cukup kita belajar ilmu agama, jadi orang yang soleh, beribadah di masjid, selesai. Ya, nggak begitu. Ya, kalau Anda turunan malaikat nggak apa-apa. Ya, belajar ilmu tentang Allah, ilmu tentang perintah dan larangan Allah, selesai. Kalau Anda turunan malaikat yang tidak punya amanah untuk menjadi khalifah di muka bumi. Lah, tapi kita turunan Nabi Adam yang Allah titipkan bumi ini kepada kita. Nah, makanya untuk memakmurkan bumi dibutuhkan tingkatan ilmu yang ketiga. Dan orang di luar Islam yang mengambil itu. Dan umat Islam tidak mau mengambil itu. Nah, gimana? Bisa nggak kita itu kemudian tidak usah belajar ilmu tentang Allah, tidak usah belajar ilmu tentang perintah dan larangan Allah, langsung lompat ke ilmu tentang ciptaan Allah kayak orang Barat? Nah, nggak bisa. Yang ada sekuler. Karena nggak punya fondasi iman, ya belajar ilmu-ilmu itu semakin sekuler dia. Nah, yang benar gimana? Belajar ilmu tentang perintah tentang Allah dulu. Kemudian ilmu tentang perintah dan larangan Allah. Baru kemudian ilmu tentang ciptaan Allah. Nah, tapi kalau kemudian mencukupkan hanya dengan dua, itu juga sekuler. Sekuler kanan, sekuler kiri. Nah, umat Islam itu hari ini tidak lepas dari itu. Ada yang nggak usah anak kita itu belajar ilmu umum, cukup belajar ilmu agama selesai. Nah, itu sekuler juga, sekuler kanan. Ya, membedakan antara ilmu agama dengan ilmu dunia. Kemudian enggak, kita itu enggak boleh belajar ilmu agama, semakin tertinggal. Lihat tuh orang Barat meninggalkan agamanya, kemudian belajar ilmu pengetahuan, ya hari ini menguasai dunia. Berarti generasi kita enggak usah belajar ilmu agama, belajar ilmu-ilmu dunia saja. Nah, itu juga sekuler, masalah juga. Nah, yang benar tadi urutannya seperti itu, dan ketiganya harus kita pelajari. Ya, ketiganya harus kita pelajari. Baik, kalau dalam kisah ini sebetulnya ada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sumber ilmu, dan ada tiga makhluk: Nabi Adam, malaikat, kemudian iblis. Nabi Adam itu punya ilmu, ya tentang ketiga lapis ilmu itu. Makanya ketika ditanya oleh Allah bisa menjawab. Tapi ada malaikat yang hanya punya dua tingkatan ilmu. Adapun ilmu tentang ciptaan Allah nggak punya. Tapi kalau ditanya dan nggak bisa, apa kata malaikat? La ilma lana illa ma'alam tanah. Itu malaikat. Nggak bisa bilang nggak bisa, nggak tahu bilang nggak tahu. Kalau iblis itu punya ilmu nggak? Kan dalam fikih yang namanya ilmu itu adalah pengetahuan yang akurasi kebenarannya itu 100%. Itu ilmu. Kalau akurasi kebenarannya itu antara 51 sampai 99, itu namanya dhon, prasangka. Kalau tingkat kebenarannya 50 namanya syak, ragu. Ini iya atau enggak?
Kalau 1 sampai 49 namanya wahm, itu lebih ke arah angan-angan, banyak nggak benernya. Kalau nggak tahu ilmu namanya jahil, itu 0 tingkat pengetahuannya. Ya ditanya ini masjid namanya apa, saya nggak tahu, nah itu jahil. Tapi kalau kemudian ditanya ini masjid namanya apa, oh ini al-mu'minun, padahal namanya al-muslimun, nah itu namanya jahil murakkab, bodoh kuadrat. Ya tahu tapi pengetahuannya itu malah ya kebalikan dari fakta yang ada. Nah iblis itu di tingkatan mana? Makanya malaikat, seandainya kita mengatakan kok tahu makhluk yang akan Allah ciptakan itu nanti akan buat kerusakan, karena menganalisa dari makhluk sebelumnya. Apakah itu 100% kebenarannya? Dengan analisa itu tidak. Maka nggak mungkin malaikat menyandarkan statementnya itu dengan yang begitu. Atau karena tahu manusia ini diciptakan dari tanah, kalau makhluk dari tanah pasti begitu. Itu juga tidak ilmu, karena tingkat kebenarannya bukan 100%. Tapi kalau Allah yang mengatakan nanti makhluk ini akan membuat kerusakan dan menumpahkan darah, itu yang diulang malaikat. Makanya giliran ditanya yang di luar pengetahuan mereka, mereka mengatakan la ilma lana illa ma 'allamtana. Nah, tapi iblis, coba iblis. Kan Allah perintahkan sujud pada Nabi Adam. Kata iblis, ana khairun min, aku lebih baik daripada dia. Khalaqtani min nar, engkau ciptakan aku dari api, wa khalaqtahu min tin, engkau ciptakan dia dari tanah. Nah pertanyaannya, lebih baik mana? Api dan tanah? Nah Nabi Adam itu nanti fasenya panjang. Ada turab. Turab itu tanah murni, dicampur air jadi tin. Nah dibiarkan jadi tin lazib, dibiarkan lagi jadi sol-sol min hama'im masnun, dibiarkan lagi jadi sol-solin kal fakhor yang Allah sebutkan di surat Ar-Rahman. Karena Ar-Rahman temanya adalah kenikmatan-kenikmatan, makanya fase terbaik dari penciptaan manusia Allah sebutkan di surat Ar-Rahman. Nah iblis kan mengatakan ana khairun min, aku lebih baik daripada dia. Harusnya kan khalaqtani min nar, engkau ciptakan aku dari api, wa khalaqtahu min turab, dan engkau ciptakan dia dari tanah. Api lawan tanah, itu pun belum tentu iblis menang, belum tentu statementnya benar. Nah tapi iblis mengatakan khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Tin itu tanah campur air, dan kehidupan hari ini ya semua bergantung dengan air. Nah dengan tanah saja belum tentu perbandingan yang dibuat iblis itu benar, apalagi tanah campur air. Berarti jelas statement iblis itu nggak benar. Berarti kalau statement iblis itu nggak benar, berarti pengetahuan yang dimiliki oleh iblis itu apakah ilmu, ataukah dhon, ataukah syak, ataukah waham, ataukah jahal, atau jahal murakkab. Nah jahal murakkab ya, jadi iblis itu jahil murakkab, bodoh kuadrat. Nah makanya kalau di surat Al-Kahfi tadi dikatakan kana minal jin, iblis itu dari bangsa jin. Di surat Al-Jin apa kata iblis? Apa kata bangsa jin terkait dengan iblis? Wa kana yaqulu safihuna, dan dulu yang kurang akalnya dari kita itu berkata tentang Allah syafaqah, yang jauh dari kebenaran. Nah oleh bangsa jin, iblis itu dikatakan safih. Safih itu yang lemah akalnya. Nah kalau iblis dikatakan lemah akalnya, berhasil apa? Menyelewengkan, apa? Menyimpangkan ya bangsa jin. Berarti mana yang lebih pintar, iblis atau bangsa jin? Secara umum iblis. Nah sehingga ya iblis yang pintar saja disebut safi. Nah makanya akan masalah kalau manusia itu terbujuk rayu oleh bujuk rayu setan. Kenapa? Setan itu jahil murakkab, bodoh kuadrat. Lah manusia yang Allah berikan ilmu kok bisa tergelincir. Nah itu masalah. Nah cuman ala kulli hal. Nah kenapa di sini Allah muliakan Nabi Adam? Karena Nabi Adam itu mulia dengan ilmu yang dimiliki. Ilmu tentang Allah, ilmu tentang perintah dan larangan Allah, dan ilmu tentang ciptaan Allah. Nah belajarnya nggak bisa dibalik, belajarnya nggak bisa dibalik. Jadi kalau kemudian hari ini anak-anak kita belajar iman di awal itu benar, ilmu tentang Allah.
Setelahnya belajar tentang perintah larangan Allah, ini ilmu syariat, itu benar. Tapi kalau kemudian mencukupkan hanya dengan dua ini, ya ilmu tentang Allah dan ilmu tentang syariat sudah selesai, nggak perlu belajar ilmu umum. Nah itu bukan anak turun Nabi Adam, karena harusnya 3. Tapi kalau kemudian anak kita nggak usahlah belajar ilmu tentang Allah, nggak usahlah belajar ilmu agama, nggak usah ngaji-ngajian, nggak usah macem-macem, udah belajar ilmu umum saja. Nah itu juga masalah juga. Lah yang benar ketiga-tiganya, Nah kita punya Al-Quran. Al-Quran itu manhaj dan mukjizat. Harusnya dengan Al-Quran kita itu bisa menjadi pemimpin di muka bumi ini. Tapi kenapa tidak muncul ilmu-ilmu baru hari ini dari kaum muslimin? Karena model umat Islamnya tadi, belajar ilmunya nggak ada yang utuh. Ada yang hanya belajar sampai di tingkatan ilmu agama saja, ya akan sulit kemudian mengeluarkan ilmu-ilmu umum yang ada dalam Al-Quran. Atau kemudian belajarnya ilmu umum, nggak punya dasar agama yang kuat disodori ayat Al-Quran, buru-buru bisa mengeluarkan ilmu yang ada di Al-Quran, bacanya saja nggak bisa-bisa. Makanya kemudian belajar tahsin nggak lulus-lulus, gurunya agak ketat sedikit, nggak berani datang lagi. Akhirnya kemudian PADKM ini kok sepi ya belajar tahsin, ganti guru karena gurunya terlalu ketat misalkan. Nah kemudian nanti belajar apa lagi, belajar bahasa Arab, ya repot juga. Nah makanya hari ini saya wallah alam ya, jadi yang pinter, orang cerdas gitu ya, tapi belajar ilmunya itu salah urutan, itu kalau disuruh balik belajar dari awal itu sulit. Ya itu sulit. Nggak tahu kalau ilmu tahsin gimana tatapaat. Antum pernah ngajar nggak orang dokter atau profesor diajarin tahsin nggak paham-paham? Ada. Saya tuh ngajar bahasa Arab, ya ngajar bahasa Arab, ada yang dia itu saking pinternya kimia atau kemudian matematika, kalau kuliah itu sama dosennya, kalau ujian kertasnya nggak pernah dibalikin, pasti 100. Biasanya oleh dosennya itu disimpan, buat apa? Buat catatan dosen. Jadi pinternya luar biasa. Lah belajar bahasa Arab, gua mau nggak paham-paham. Salah urutan belajar. Profesor ngaji agama nggak paham-paham, ya salah urutan. Nah makanya jadikan anak-anak kita itu belajarnya benar. Ya ilmu tentang Allah, ya ini iman. Ilmu tentang perintah dan larangan Allah, ini ilmu agama, ilmu syar'i. Tapi jangan cukup sampai di situ, bahkan harus menguasai ilmu-ilmu umum. Ya kenapa? Karena kita anak turun Nabi Adam, bukan anak turun malah malaikat yang punya tugas untuk memakmurkan bumi ini. Dan kalau sudah begitu, bisa nggak kita hari ini mengambil alih ilmu-ilmu itu dari barat? Insya Allah bisa. Kenapa? Karena kalau kita punya iman, punya syariat, punya ilmu umum, kita kembali ke Al-Quran, akan Allah bukakan ilmu-ilmu baru. Dan ini sudah dilakukan oleh generasi awal Islam, yang akhirnya mereka jadi ulama-ulama yang luar biasa, ya dengan Al-Qurannya, jadi ulama marfu'. Nah kalau kita ulama apa? Buru-buru ulama. Ya kalau tadi kan ulama marfu luar biasa. Masalah ulama mansub. Masalah lagi ulama majrur. Dan lebih masalah lagi apa? Bukan ulama, lebih masalah lagi. Karena nggak punya ilmu. Nah itu kondisi kita hari ini. Nah makanya dari kisah Nabi Adam, ya harusnya tadi muncul kesadaran. Ya 3 lapis ilmu itu yang perlu kita kejar hari ini, dan jadikan anak-anak kita kalau masuk sekolah tanya apakah kemudian diajarkan 3 lapis ilmu ini. Kalau diajarkan benar, kalau belum ya belum berarti. Dan wallahu alam apakah hari ini kurikulum pendidikan sekolah-sekolah Islam itu sudah sampai di tataran ya 3 hal ini. Tapi semoga Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan kesadaran kepada kita. Nah ini yang harus kita siapkan untuk anak-anak kita. Baik, demikian barangkali yang bisa disampaikan di kesempatan pagi hari ini, ya tentang kisah Nabi Adam alaihissalam dan 3 lapisan ilmu yang harus dikuasai oleh manusia, ya kalau mereka mau disebut sebagai anak turun Nabi Adam. Ya kalau tidak ya udah pilihan masing-masing. Ya wallahu a'lam bishawab. Dipersilakan barangkali ada yang mau didiskusikan dari jamaah sebelum kita tutup. Ada jamaah yang mau ditanyakan atau didiskusikan, silakan. Baik, ada yang mau bertanya? Ini anak turun Nabi Adam semua kan?
Ya Allah. Ya pinter-pinter berarti. Baik ya, kalau tidak ada kita cukupkan, ya sudah masuk waktu suruk juga, sudah lewat. Kita cukupkan, kita tutup kajian kita di pagi hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Muslimun TV